Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yes Lord, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa. Mari semua undang Tuhan hadir melalui pujian ini. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Dengan sukacita kita menyembah Tuhan. Kita undang Dia hadir lebih lagi dalam pertemuan kali ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan dengan iman, kekuatanku hanya di dalam hadirat-Mu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesusku, yes, You are everything Lord Jesus. Segalanya kami percaya dengan iman kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Undang-undang Dia. Ku rasakan kuasa yang yes. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di. We believe in You Lord Jesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Ku rasakan kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu bekerja. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan. Come on semua, bangun roh saudara, bangun spirit saudara. Katakan, ku yakin Kau hadir. Yes, haleluya. Ku rasa kami hormati Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Oh yes, 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 yes Lord. Ku yakin Kau hadir. Speak bless. Come on semua, bangun roh saudara. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di kelepasan, kelepasan terjadi di berkat-Mu, berkat-Mu terjadi di sini, terjadi di yes Lord. Urapan-Mu, urapan-Mu
buat Yesus. Kita hormati dia. Kita percaya rohnya bergerak dengan tak terbatas. Yes Lord. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kami percaya. Ku yakin kami speak bless dengan pujian ini bahwa Engkau hadir, semua beres. Engkau hadir, semua luar biasa. Kalau Engkau hadir, mujizat-mujizat-Mu terjadi. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di urapan yang baru. Urapan-Mu mengalir di kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya. Yes Lord, ambil alih. Ini ruang-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu di dalam roh. Kami bersuka cita karena nama-Mu di dalam kami. Mari semua mulai bermazmur kepada Dia. Haleluya, haleluya. Bermazmur menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yes. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Kau Allah yang ajaib. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. You are the King. You are the Lord. You are my healer. Engkaulah penyembuh. Yes. Engkaulah sukacita kami. Yes. Engkaulah kemenangan kami. Hallelujah. Yes Lord. You are my healer. You are my healer. Engkau penyembuh. Hamba berdoa bagi yang sakit dalam pujian penyembahan. Semua penyakit ditaklukkan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi semua yang fisik lagi lemah dalam pujian penyembahan. Oh, roh mereka dipulihkan, tubuh mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. You are healer. You are healer. Engkau penyembuh. Engkau penyembuh. Mari lawatan-Mu terjadi saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami minta roh-Mu bekerja dengan dahsyat atas kami. Karena tubuh ini dikuduskan untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Tuhan Engkau hadir dan mulai melawat kami dengan cara ajaib-Mu. Ambil alih, ambil alih. Come on, semua bilang, Tuhan ambil alih hidupku. Ambil alih, haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Roh-Mu yang hidup pulihkan kami. Engkau bergerak dengan kami Tuhan saat ini juga di tempat kami masing-masing. Hamba berdoa bahwa Roh-Mu memberikan kami kemenangan dan sukacita. Haleluya Jesus. Come on, semua dalam hadirat Tuhan dan menyembah Dia di tempat masing-masing. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkan. Engkaulah damai, Engkaulah damaiku. Ku siap oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati, tu jamahan-Mu
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, yes, seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, yes Lord, di altar-Mu. Menyembah-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari menyembah Dia, menyembah-Mu di tempat masing-masing. Come on, sembah Dia dalam roh yang kebenaran, dengan tetap menutup suara di Zoom ini supaya tidak feedback suaranya. Saudara menyembah di tempat masing-masing, angkat hatimu, angkat suaramu di tempat masing-masing dan mulai menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Engkau ambil alih, Engkau pimpin kami, Engkau bergerak di dalam kami. Haleluya. Roh yang lemah lembut ada pada kami Tuhan, bahwa kami mengalir seperti air. Yes, mengalir kemanapun Engkau sedang bawa kami. Kami mengalir dan mengalir. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya. Terus dalam hadirat Tuhan, kita nikmati semua yang Dia buat di dalam diri kita dengan ucapan syukur. Thank you Lord Jesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin amin, mengalirlah di tempat kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi, mengalir kuasa Roh Kudus, amin, mengalir di hidup kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan aku, mengalir, silakan ambil alih hidup kami Tuhan. Roh-Mu bekerja dengan tak terbatas, mengalirlah di hidup kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, ubahkan aku, ubahkanku, berkati aku, berkati
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Saya minta Ibu Pendeta Hartiwun untuk berdoa pembukaan buat kita semua dari Kalimantan Tengah. Silakan. Haleluya, Jesus. Thank you. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat saat malam hari ini. Engkau masih izinkan kami boleh ada bertemu walaupun lewat Zoom ini Bapa. Kami rindu Engkau hadir melawat kami semua. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada yang dari luar negeri yang mengikuti acara ini. Mari Tuhan Engkau mengurapi kami semua. Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Agar kami menikmati berkat-berkat Allah. Di dalam persekutuan ini Bapa, kami rindu Engkau yang bertahta di dalam hati kami. Sehingga apa yang kami terima itu semua menjadi berkat bagi kami. Apa terlebih firman Allah yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Firman Allah yang akan kami dengar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Dan kami akan bertumbuh bertambah dan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama daripada Tuhan. Segala jaringan-jaringan internet malam hari ini, Tuhan biarlah Engkau berikan yang normal bagi kami. Sehingga kami bisa mengikuti acara ini dengan baik. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami buka hati, sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu semuanya akan pujian ini. Kita minta Tuhan melingkupi kita. Dengan sayapnya kita akan terus terbang dan naik tinggi. Haleluya dalam rencana-rencananya. Thank you Lord Jesus. Oh, thank you God. We love you Jesus. Katakan lingkupiku. Lingkupiku. Amin. Dengan sayap-Mu naungi kami Tuhan. Naungiku dalam kuasa-Mu. Dalam kuasa-Mu. Sekali lagi katakan lingkupi kami. Lingkupiku. Semua minta di tempat masing-masing. Dengan sayap-Mu naungi kami Tuhan. Naungiku dalam kuasa-Mu. Dalam kuasa-Mu, amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, kami mau terbang bersama-Mu. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari ternyala katakan lingkupi kami dengan kuasa-Mu di tempat masing-masing. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Inilah kita wanitanya Allah. Saat kita menyembah Tuhan, kita minta Dia sungguh-sungguh hadir. Mari yang tidak ada kegiatan silakan buka video. Kita impartasi spirit dengan video yang terbuka ya. Semua buka video, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu naungi kami Tuhan.
naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu saat badai, di saat badai bergelor, ku akan terbang, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas, Dia yang berdaulat, saudara. Ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yes, Lord, haleluya. Thank you, Jesus, thank you, Lord. Kami terima urapan yang baru, kami terima kuasa, kami terima pemulihan di dalam nama Yesus. Telinga roh kami dipertajamkan, mata roh kami dibuka, dan hati kami terbuka lebar mungkin untuk Tuhan mengambil alih. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Lulu Waroy, tutup bungkus dengan darah Yesus, hikmat, pewahyuan, kuasa, nyata, dan apa yang diisi hati-Mu. Kami mau mengambil malam ini, kami mau diberkati. Inilah hidup kami Tuhan, berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Ibu Pendeta Lulu Waroy dari Papua ya. Shalom Ibu Lulu Waroy, saya sapa dulu. Shalom, Tuhan berkati, selamat malam. Selamat malam, ya oke. Dan sekarang waktu ini adalah waktunya Ibu untuk sampaikan pesan roh buat kami siap menerimanya. Amin, silakan Ibu. Tuhan berkati kita semua. Sebelum kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, saya ucapkan terima kasih buat semua partner di ladang Tuhan. Semua rekan-rekan sekerja Allah dari Kawal Indonesia yang mengucapkan selamat ulang tahun anniversary kemarin. Tuhan berkati semua. Puji Tuhan. Mari kita belajar dari kebenaran firman Allah. Kita akan belajar tentang karakter yang disukai oleh Tuhan. Ini 1 bulan bekal, jadi saya sudah kumpulkan. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur 17 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Kita akan belajar dari firman Allah ini. Saya akan bacakan buat kita semua dari Mazmur 17 pasal 3 sampai pasal 17 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang kau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Puji Tuhan, kalau pada Mazmur pasal 17 ini adalah sebuah doa yang dinaikkan Daud di hadapan Tuhan pada saat dia menghadapi musuh-musuhnya yang ingin menjatuhkan dan menghabisi nyawanya. Ia tidak hanya sekedar berdoa atau berseru-seru kepada Tuhan, tetapi ia merefleksikan kehidupannya. Merefleksikan kehidupan pribadinya kepada Tuhan. Sehingga dia menulis dalam Mazmur 17 ini. Banyak orang-orang Kristen yang berseru-seru kepada Tuhan saat menghadapi persoalan. Saat menghadapi pergumulan hidup. Apalagi hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat-sangat susah. Kondisi dan situasi pandemi ini adalah pergumulan hidup kita. Tetapi
kadang kita merasa kenapa pergumulan hidup kita, doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan tidak kunjung mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tentunya ini akan berkaitan dengan pribadi ataupun karakter kita. Nah, mari kita selidiki ada apa dengan pribadi kita. Ada apa dengan karakter orang-orang percaya? Ada apa dengan karakter orang-orang percaya yang selalu berdoa dalam pergumulannya tetapi tidak kunjung mendapat jawaban dari Tuhan? Kehidupan di dalam dosa itu yang menjadi penghalang di dalam doa-doa kita. Mari kita lihat di dalam Yesaya. Nabi Yesaya sudah mengatakan di dalam Yesaya 59. Yesaya 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Apakah ini artinya bahwa doa orang yang berdosa itu tidak didengar atau dijawab oleh Tuhan? Bukankah kita semua manusia itu berdosa? Firman Allah berkata bahwa semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Memang semua manusia itu berdosa. Saya pun tidak lepas dari dosa. Kita pun masih hidup dalam dunia, semua ada dalam persoalan, ada dalam masalah. Hanya orang mati saja yang tidak ada masalah. Kita masih bergelimang dengan dosa. Tetapi ada orang berdosa yang menyadari dosanya. Sehingga dia mengakuinya di hadapan Tuhan dan dia memperoleh pengampunan yang daripada Tuhan. Sehingga setelah dia diampuni, dia hidup dan berjalan dalam kebenaran. Nah, ini yang dikenan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ada orang berdosa yang terus-menerus hidup di dalam dosa, ia tidak menyadari dan tidak mengakui dosanya. Bahkan cenderung menyembunyikan dosanya. Nah, ini yang tidak dikenan oleh Tuhan. Ini terjadi pada Raja Saul. Kemarin kita dapat tentang Yonatan dengan Daud. Ini terjadi pada Raja Saul. Ia hidup di dalam dosa ketidaktaatan kepada Allah. Dia tidak pernah mengakui dosanya. Sehingga dia ditolak oleh Tuhan. Dia menyadari itu. Ditolak menjadi raja atas Israel. Sehingga Nabi Samuel menegurnya. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Samuel 13 ayat 14, karena katakan bahwa tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nabi Samuel menegurnya. Raja Saul hidup dalam dosa ketidaktaatan kepada Allah. Oleh sebab itu dia ditolak menjadi raja atas umat Allah, atas umat Israel. Dan firman Allah di sini saudara bahwa mencatat bahwa Daud adalah orang yang dikenan oleh Tuhan. Daud adalah orang yang dikenan oleh Tuhan. Apakah ini berarti Daud tidak pernah berbuat dosa? Pernah, dia pernah berbuat dosa. Daud pernah berbuat dosa. Kemarin kita belajar tentang bagaimana iri hati, bagaimana ciri-ciri orang iri hati, bagaimana orang punya karakter yang tidak memberkati Tuhan, tidak memberkati orang lain. Nah, di sini Daud dia pernah berbuat dosa. Dia pernah jatuh di dalam dosa persinahan. Dia juga pernah jatuh dalam dosa kesombongan ketika dia mengadakan sensus terhadap penduduk Israel. Tetapi kenapa firman Allah memberikan kesaksian bahwa Daud dikenan oleh Tuhan? Daud berkenan di hati Tuhan.
Ini rahasianya. Karena Daud mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menyadari sebagai orang yang berdosa, dia mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan. Dia mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan. Dia juga memiliki pribadi dan karakter yang mau diubahkan. Dia tidak hanya hidup dalam dosanya, tetapi dia mau diubahkan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Tuhan. Kenapa? Di dalam doa Daud dia merefleksikan pribadinya di hadapan Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan. Selidikilah aku. Di dalam ayat yang dalam Mazmur tadi, Mazmur 17, kita akan lihat kembali ke sana. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku. Dia merefleksikan kehidupan pribadinya kepada Tuhan. Ia meminta supaya Tuhan menyelidiki hatinya. Saya mencatat di sini ada 3 hal yang direfleksikan Daud tentang hidup pribadinya kepada Tuhan. Yang pertama, pada ayat yang ketiga, yang baru saya baca, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Daud memiliki hati yang bersih. Ia meminta Allah menguji dan menyelidiki hatinya. Dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dia tidak menyimpan kepahitan, dia tidak menyimpan kedengkian, dia tidak menyimpan iri hati. Hatinya bersih di hadapan Tuhan. Kita tahu ciri-cirinya orang yang iri hati, dengki, dan punya kepahitan. Dan pada saat dia ada kepahitan di dalam hidupnya, di dalam hatinya, pada saat seseorang yang menyimpan akar kepahitan, berarti tidak ada sesuatu yang manis dalam hidupnya. Selalu pahit. Apa yang dipikirkan pahit, apa yang dilakukan pahit, tidak pernah ada yang manis. Daud berkata, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Hati Daud bersih di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita lihat bahwa ayat yang ke bagian B, mulutku tidak terlanjur. Daud berkata, mulutku tidak terlanjur. Daud tidak memakai mulutnya untuk sesuatu yang tidak baik. Mulutnya bersih. Kalau tadi yang pertama adalah hatinya bersih, kita lihat dari Daud, dari Saul dia iri, saudara-saudara Yusuf juga iri hati, juga mempunyai hati yang tidak bersih untuk Yusuf. Nah, yang kedua ini Daud memiliki mulut yang bersih. Saya selalu diberkati oleh Tuhan. Pada saat Pastor Salin berkata, speak bless, speak bless, speak bless, speak out dan speak bless, bersaksi dan berkatakan berkat. Dan itu sangat memberkati saya. Itu menjadi rema buat suami saya dan anak-anak saya. Selalu kalau mendengar orang yang berkata-kata tidak bagus, katakan speak bless. Mama tidak pernah ajarkan kami untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak bagus. Jadi mulut itu harus bersih. Karena apa yang keluar dari mulut itulah yang keluar dari hati. Hati bersih, maka mulut akan bersih. Oleh sebab itu, dari mulut kita akan mengatakan sesuatu yang baik, perkataan yang baik. Karena perkataan itu adalah doa kita. Yang ketiga, yang saya catat, kita baca ayat yang keempat. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Perbuatannya bersih. Pribadinya bersih. Daud karakternya baik. Dia mengaplikasikan firman di dalam hidupnya. Dia tidak melakukan kekerasan. Dia tidak melakukan kejahatan. Dia mengaplikasikan firman Tuhan yang selalu dia dapatkan untuk memberkati orang lain. Kita percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kita mau seperti Daud. 3 hal itulah yang disukai oleh Tuhan sehingga Daud berkenan di hati Tuhan.
kita percaya bahwa setiap karakter yang dimiliki Daud juga harus ada dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita juga akan menjadi kesukaannya Tuhan. Kalau hidup kita dalam perkenanan Tuhan, maka tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Segala doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita minta Tuhan menyelidiki hati kita. Biarlah dalam hari-hari kita menjalani hidup sepanjang hari dengan segala anugerah dan pertolongan Tuhan. Biarlah hati kita bersih, mulut kita pun bersih, dan karakter kita bersih. Yakin dan percaya bahwa berkat-berkat yang kita terima beberapa bulan belakangan ini dapat mengubah karakter hidup kita. Dari yang tidak baik mungkin menjadi baik. Saya pun banyak dikoreksi. Saya pun banyak dikupas, dikuliti, ditelanjangi oleh firman Tuhan. Percaya bahwa kita akan diubahkan menjadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Untuk mengakhiri firman Tuhan, saya rindu menyanyikan satu pujian bersama-sama dengan saudara. Selidiki aku, apakah aku sungguh mengasihimu? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah hati kita bersih, mulut kita bersih, dan karakter pribadi kita menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Salim. Tuhan berkati. Amin, puji Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Wow, luar biasa ya. Wow, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita harus terus membangun karakter spiritual supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Dan contoh yang sudah diambil itu adalah luar biasa, contoh dari seorang Daud. Saya percaya ya, Tuhan semakin mempertajamkan telinga roh kita dan rohnya menuntun kita untuk menangkap lebih banyak dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca. Karena firman ini selalu baru buat kita semua. Terima kasih untuk Ibu Lulu Roy, Ketua Kawal dari Kaimana, Papua yang sudah sampaikan pesan roh buat kita semua. Haleluya. Dan malam ini saya mau bilang semua ambil bahwa kita ini adalah sesinya kita. Ini adalah waktunya kita untuk kita menerima breakthrough, pendobrakan,
sesuatu yang luar biasa, dan Tuhan akan nyatakan itu buat kita, bahwa kita dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi ya. Para leader-leader kawal, saya berdoa Tuhan akan teguhkan, Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Saat kami lepaskan berkat damai sejahtera atas Indonesia, atas kota-kota yang ada di Pulau Sumatera, atas kota-kota yang ada di Pulau Jawa, atas kota-kota yang ada di Pulau Sulawesi, atas kota-kota yang ada di Pulau Kalimantan, atas kota-kota yang ada di Pulau Maluku dan Papua. Berkati semua the city, kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Berkati, kami doakan pemerintahan, presiden, wakil presiden, kabinet menteri, semua dipakai oleh Tuhan dengan kuat kuasa Allah. Kami berdoa, Tuhan Engkau berikan hikmat kepada mereka yang menanggulangi COVID-19 ini, hikmat Allah yang ada di garis depan, kasih kesehatan, kekuatan kepada mereka. Dan kami doakan Indonesia bersih dari semua virus-virus global ini di dalam nama Yesus. Sebaliknya umat Tuhan, keluarga Kristen boleh menemukan panggilan Tuhan, semua boleh kembali bersinar dan bercahaya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati seluruh wanitanya Allah di seluruh tanah air Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Kami berdoa untuk jiwa mereka, selamatkan jiwa mereka melalui komunitas kawal. Mereka boleh mendapat lawatan Tuhan, mereka boleh diberkati. Berkati juga Tuhan kelas home care, di mana para wanita disiapkan menjadi penolong dalam roh. Semua diberkati, semua dipulihkan, semua menjadi dampak yang luar biasa bagi orang lain dalam hidup mereka. Terima kasih untuk malam ini. Berkati semua yang sudah bertanya, yang sudah menjawab, semua yang sudah hadir dalam Zoom ini. Kami percaya Romo luar biasa nyata bagi kami. Kami tutup di bulan Agustus ini dengan berkat damai sejahtera, sukacita Allah mengalir, dan kami terima hati yang baru untuk injak tanggal 1 September. Kami percaya bahwa penyertaan dan anugerah Bapa dan kasih sayang Tuhan nyata atas kami. Bahkan hamba berdoa di tanggal 1 mulai starting, semua rohani semakin bertambah dewasa dalam Tuhan. Tabung-tabung roh seluruh wanitanya Allah terisi penuh di dalam nama Yesus. Dan jika ada yang sakit, hamba speak bless, semua mengalami terobosan kesehatan, sembuh, sehat dalam nama Yesus. Dan jika ada yang sedang mungkin punya masalah-masalah pribadi, hamba berdoa Roh Kudus tolong, Engkau penolong yang ajaib. Mari Engkau angkat mereka dari segala kesusahan hati mereka. Bebaskan, pulihkan di dalam nama Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Engkau sudah hadir buat kami semua. Kami memuji kebesaran-Mu. Thank you Lord. Ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan. Semua bilang kami puji segala kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Allahku, Engkau ajaib, ajaib Tuhan Yesus, ajaib, ajaib Tuhan. Sungguh Allahku ajaib, ajaib Tuhan. Yes Lord. Ajaib Tuhan. Yes, mari semua buka video, terima berkat Tuhan. Dengan iman, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau, memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau, memberikan engkau sukacita, kemenangan. Dan biarlah berkat di dalam nama Allah Bapa, berkat dalam nama Allah Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, menyertai masuk keluarmu, memberkati apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, memberkati rumah tanggamu, memberkati suami anak-anakmu, memberkati pelayananmu. Mulai hari ini tangan kasih Bapa nyata kepada engkau, dia memegang engkau dan memberkati engkau dengan cara yang ajaib.
Diberkatilah engkau wanitanya Allah mulai hari ini sampai Tuhan datang kali kau sudah menjemput semuanya di dalam nama Tuhan semuanya diberkati. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua. Selamat malam, Bu Sarli. Terima kasih, Pastor. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Bu Pastor Sarli. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Terima kasih. Terima kasih.